Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Seni Praktik Borneo ya. Kali ini saya kedatangan laras baru ya, seruling sakti dari Dr. Slug. Sudah terpasang di unit ya, jadi belum bisa dibuka, sudah nggak bisa dibuka lagi. Ini ditempelkan di demit bomber ya. Demit bomber saya menggunakan tele Victotip gitu. Menggunakan peredam. Jadi begini. Kenapa saya ganti laras Dr. Slug? Karena saya akan menggunakan Mimi Slug ya, yang lagi viral beberapa bulan ini dan terbukti ampuh gitu. Di jarak 60 meter itu rapat sekali gitu groupingnya. Beda dengan yang biasa. Cuma di sini rahasianya output harus tinggi. Di senapan ini output harus tinggi. Gitu. Karena mimisnya mimis berat gitu. Jadi outputnya harus tinggi. Ini saya menggunakan regulator paintball ya. Nah, ini outputnya di 2000 saya. Untuk pressernya saya bermain di 2700. Itu saya bisa 40 sampai 45 kali shoot ya. Itu sampai 2200. Mendekati angka 2000 sudah mulai nggak stabil ya. Sudah mulai nggak stabil. Untuk setelan power ini sisa 3 dratnya ya. Sisa 3 saja untuk dratnya. Nah, kemudian dari Mas Mugi juga itu per valve yang bawaan dari GS88 ini ya. Itu saya ganti menggunakan Mizumi warna biru muda ya. Biru muda. Tetapi dipotong, disesuaikan gitu. Jadi yang penting untuk valve itu bisa nutup aja begini. Gitu. Cara motongnya itu. Gitu. Yang penting bisa nutup, jangan juga terlalu kendor, jangan juga terlalu kencang, makanya itu dipotong. Nah, dan luar biasa sekali, saya pertama mungkin karena saya tidak punya krono. Pertama saya sempat konsultasi sama Mas Mugi itu, Mugi Hunter ya channelnya. Itu sempat saya konsultasi ke beliau ya kan, perkara laras ini apakah dia memang bengkok karena pengiriman atau dalamnya agak luka. Nah, ini laras lokal. Dan alhamdulillah pada saat setting yang kedua, hari yang kedua baru saya ketemu gitu. Karena sebelumnya saya menggunakan telenya itu Markul ya. Markul ya, tahu sendiri Markul seperti apa telenya. Untuk retikelnya sangat tebal sekali gitu. Jadi untuk long range kurang ya. Bukan tidak bagus-bagus, cuma untuk long range tidak mendukung lah, tidak support gitu. Nah, makanya saya ganti pakai selaras yang kedua yang di demit minion itu saya copot, saya pindah ke sini dan setelannya pun saya rubah. Kalau kemarin waktu hari pertama itu setelan itu di setelan power ya, maksudnya itu di drat ke-5, ke-4 ya kan, ke-6 gitu. Memang sih jumlah tembakannya banyak gitu, bisa 60 kali shoot gitu. Cuma ya nggak ketemu-ketemu, settingan itu nggak ketemu-ketemu. Grouping di 45 meter aja waduh, sangat susah sekali gitu. Nah, setelah diganti, setelah dikencengin lagi, setelan powernya ditambahi lagi. Nah, di 45 meter nitik. Di 45 meter itu nitik, di 60 meter sampai ke 70 meter itu grouping rapat ya, mungkin sekitar sejempol lah grouping itu. Kalaupun ada flare karena angin itu. Angin karena saya posisi di pinggir pantai ya. Pinggir pantai pas di atas gunungnya. Nembak pohon tinggi gitu. Kalau untuk jarak di atas 40 meter itu saya nembak pohon ya. Karena saya berada di pemukiman juga gitu. Nah, inilah demit impian ya kan, setelah saya upgrade larasnya dan valve-nya, insya Allah ya, bisalah untuk multi rank, untuk lomba multi rank. Cuma ini agak berat ya, itu sekitar 5 kiloan lah ini barang ini jadi unit ini. Oh ya,
Mungkin kawan-kawan banyak yang bertanya, kenapa kok Seni Portekil Borneo jarang upload tentang berburu ya? Yang pertama, saya jarang upload tentang berburu. Yang pertama adalah waktunya. Saya juga harus bekerja, kalau ini kan sekedar hobi saja, mendokumenter kegiatan hari-hari. Yang pertama waktu. Yang kedua, seperti hewan-hewan kayak burung, apa, ya kan? Karena saya tidak memakan dagingnya, jadi saya sering hasil buruan tuh saya kasihkan ke orang seperti itu. Ke kawan ada yang mau makan, ya saya berburu dulu, saya kasihkan seperti itu. Tidak dikonsumsi pribadi, gitu. Jadi berburu itu ya kan harus ada manfaatnya. Jangan asal tembak, ya kan, burung-burung kecil yang tidak dimakan terus ditembak kan kasihan itu. Tidak ada faedahnya itu. Dimakan juga tidak bisa, dianu juga cuma untuk dibunuh aja ya dosa kita. Gitu. Kecuali diburu untuk dikonsumsi untuk keperluan makan ya mungkin tidak apa-apa gitu. Selagi hewan itu hewan tidak dilindungi gitu. Nah, itu aja ya penjelasan singkat tumit bomber saya sudah ganti laras menggunakan Dr. Slut. Oh ya, ini laras OD-nya OD 16, alurnya alur 10. Saya beda ya, laras-laras yang bawaan, laras yang alur 12, alur 6, bahkan laras kemarin yang saya pernah menang lomba juara 1 di kelas 17 Agustusan itu hiburan. Beda dengan laras Sluk ini, Dokter Sluk ini. Dokter Sluk ini saya rasa itu saya bandingkan itu dia hampir-hampir ID-nya itu hampir-hampir bulat gitu. Kalau yang seperti Polymac ya kan itu masih kelihatan alurnya gitu. Dan bentuk alur ibaratnya lens sama krupnya itu terlihat seperti ini. Dokter Sluk ini hampir bisa dibilang itu seperti bulat gitu. Tapi saya tidak bisa melihat melihat dalam artian tipis gitu loh. Tipis itu, sangat tipis sekali alurnya situ. Itu kayaknya mungkin itu rahasianya Sluk mungkin seperti itu. Mungkin mendekati LW kali ya. Intinya begini. Apabila kalian budgetnya besar, ya kan budgetnya mumpuni, ya. Mungkin LW Polygon pilihan utama lah ya, gitu. Tapi bagi kalian yang low budget, ya kan, lokal pun pasti bisa bersaing lah, bisa bersaing. Gitu. Perbedaannya itu kan hanya pengerjaan yang secara komputerisasi dan manual, seperti itu. Yang membedakan seperti para senior dalam berdealer itu adalah ID-nya. Apabila LW Polygon itu ID-nya 4,5 ya 4,5 gitu. Kalau yang lokal itu bisa 4,1, 4,2 gitu. Jadi mungkin situ. Cuma tidak menutup kemungkinan yang lokal pun ada juga yang ID-nya pas gitu. Ya orang-orang bilang sih dari 10 laras lokal mungkin 2 yang ibaratnya akurasinya bagus. Kalau impor ya LW Polygon 10 laras perbandingannya 10 laras mungkin 1 yang error seperti itu. Maka dari itu saya salut sekali seperti pengrajin-pengrajin laras lokal itu apabila ada komplain dari customer yang larasnya ngacak itu diganti seperti itu. Tapi kalau impor kan kalau pas dapat yang ngacak ya udah selesai habis 3 juta melayang. Kalau untuk harga bervariasi ya lain-lain. Kalau saya ini sekitar 1 lebih lah gitu, 1 lebih gitu. Walaupun 1 lebih tapi saya puas gitu. Walaupun agak mahal saya puas gitu. Kenapa? Karena jaminan akurasinya sangat wow untuk long range. Wow. Nah, untuk mimis saya masih menggunakan X-Lac ya, kopi NSA. X-Lac kopi NSA yang 12 green gitu. Nanti naik ada rezeki, saya akan coba di kelas yang agak atas 13 atau 15 nanti. Cuma ini aja 12 green aja di jarak 60, 65, 70 sudah ya lumayan cantik lah gitu. Grouping tuh paling sekitar sejempol lah
grouping itu. Kalau hewan pasti kena buruan itu. Ini ya. Kopi NSA. Isinya 250 pitch. Beratnya 12 gram. Ya inilah. Saya sangat bangga sekali dengan produk-produk anak bangsa ya. Termasuk senapan sampan juga anak bangsa. Mungkin banyak juga anak bangsa yang membuat senjata PCP ini bisa mengalahkan yang impor ya, yang harganya wow fantastis. Oke, itu aja sahabat. Nanti kita lanjut tes akurasi ya di jarak 30, 40, 60 dan 70. Cuma untuk di atas 40 meter kita hanya lihat perkenaan saja ya. Saya akan nembak pohon. Itu saja. Kalau di 30 atau 40 mungkin masih bisa kelihatan lah. Cuma tergantung juga dengan ini kamera murahan ya, rakyat kelas menengah. Ini saya modif ya. Ini kamera Kogan ya, yang harga 100 ribuan. Itu saya tempelkan di mounting kamera. Ini mounting kameranya kamera HP, tapi saya ubah ke mount jadi mounting Kogan. Kalau baterainya ini wah, di tas 15 menit, nyalanya 15 menit. Jadi saya modif lagi dengan power bank 10.000. Menggunakan USB. Ya hasilnya ya disesuaikan juga dengan budget kan. Oke. Sip.
Efek kedangdut terus hilang.